Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang bisnis plan tahu rosi, tahu roll isi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kami berjumlah 13 orang yang terdiri dari Gumilar Tejo Nuswantoro, Ahmad Budianto, Tatak Philip, Tiara Dwi Krisdayanti, Etika Cahyakumairoh, Dian Irmayanti, Indana Zulfa, Kabi Batun Zakiyah, Ristia Ningrum, Faza Salsabila, Wulandari Puji Astuti, Tanjung Sintawati, dan terakhir ada Uswatun Hasanah. Selamat memperhatikan teman-teman. Tahu rosi. Tahu roll isi ini didirikan pada tanggal 18 Februari 2020 yang bertempat di Potrobansan, Magelang, Jawa Tengah. Produk tahu rosi ini merupakan makanan cemilan yang berbahan dasar tahu yang nantinya akan dihaluskan dan dicampurkan dengan tepung terigu, tepung tapioka, dan berbagai bumbu penyedap lainnya yang kemudian nanti akan dihaluskan dan digoreng tipis dan memanjang dan akan diberi varian isi yang berbeda-beda. Di sini kami menawarkan ada 3 varian isi dari produk tahu rosi. Ada sosis, bakso, dan galantin. Keunggulan dari produk tahu rosi ini, tidak semua tempat menjual berbagai olahan yang dibuat seperti halnya dengan tahu rosi, di mana tahu yang digunakan sebagai bahan dasar ini dibuat sebagai kulitnya. Kemudian keunggulan lainnya yaitu harga yang ditawarkan dari produk tahu rosi ini sangat murah, dan tentunya tahu rosi ini bisa dimakan oleh kalangan dari manapun, mulai dari anak kecil hingga lanjut usia. Namun kekurangan dari produk tahu rosi ini adalah tidak tahan lama karena bahan atau varian yang digunakan ini bersifat basah, sehingga akan mudah basi jika tahu rosi ini tidak dimakan secara langsung. Keunikan yang ditawarkan dari produk tahu rosi ini yaitu memiliki cita rasa dan bentuk yang sangat khas, sehingga dapat membedakan dengan produk yang berbahan dasar tahu lainnya. Dengan bahan yang berkualitas tinggi, tempat pengolahannya sangat bersih, dan beberapa resep rahasia dari kami yang dijamin aman dan halal menjadikan tahu rosi bercita rasa gurih, asin, dan crispy di mulut. CV Sirkuit Tahu didirikan pada tanggal 18 Februari 2019 oleh Listia Ningrum serta Dian Irmayanti di Kota Magelang. Kami memilih bahan dasar tahu dikarenakan kandungan protein pada tahu sangatlah tinggi, serta pada saat ini pengolahan tahu masihlah sederhana. Kami mengolah bahan dasar tahu dengan cara mengubah bentuk dan juga rasa. CV Sirkuit Tahu memiliki slogan Aku Tahu, Kamu Tahu, dan Kita Semua Tahu, yang berarti semua masyarakat dapat merasakan tahu. CV Sirkuit Tahu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan yang berbentuk perseroan komanditer atau CV. Dalam menjalankan usaha bisnisnya, CV Sirkuit Tahu mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Sirkuit Tahu diketuai oleh Listia Ningrum dan wakilnya yaitu Dian Irmayanti. Sekretaris perusahaan yaitu Etika Cahyakumairoh. Kemudian dalam manajemen keuangan, penanggung jawab yaitu Indana Zulfa dan Kabi Batun Zakiyah sebagai stafnya. Pada manajemen produksi, penanggung jawabnya yaitu Tatak Philip dan stafnya yaitu Uswatun Hasanah. Kemudian pada manajemen pengemasan, penanggung jawabnya yaitu Tanjung Sintawati dan stafnya Tiara Dwi Krisdayanti. Pada aspek pemasaran, penanggung jawabnya yaitu Wulandari Puji Astuti dan stafnya yaitu Faza Salsabila. Pada aspek kreativitas, penanggung jawabnya yaitu Ahmad Budianto. Suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan, setidaknya dapat memenuhi atau dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Kualitas pelayanan yang diberikan untuk memenuhi permintaan terhadap produk perusahaan tahu rosi yaitu dengan pemesanan antar atau delivery order dengan sistem pre-order terlebih dahulu, kemudian dapat melakukan cash on delivery. Hal ini bertujuan untuk mempermudah konsumen yang ingin membeli jika kondisi yang ada tidak mendukung konsumen untuk mendatangi tempat penjualan. Proses pembuatan tahu rosi. Resep tahu rosi antara lain tahu putih, tepung terigu, bumbu, air, sosis, bakso, galantin, dan minyak goreng.
Tahapan pembuatan tahu roti antara lain: yang pertama, menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, tahu putih dihaluskan. Kemudian membuat adonan antara lain tahu putih yang sudah dihaluskan, tepung terigu, bumbu, dan juga air. Selanjutnya, panaskan teflon dan beri sedikit minyak. Kemudian tuang adonan secara melingkar. Selanjutnya, potong kulit tersebut memanjang, masukkan varian isi, dan goreng ke dalam minyak panas. Disajikan dengan cara ditusuk, kemudian tambahkan saus sesuai selera. Analisa 4P dari proyek tahu roti yaitu yang pertama adalah produk. Gambaran struktur produk pasar. Produk yang ditawarkan berupa tahu roti yang merupakan camilan yang berbahan dasar tahu dan memiliki berbagai varian isi dan varian saus. Varian isi terdiri atas sosis, bakso, dan gelatin. Sedangkan varian saus terdiri atas saus sambal, saus kacang, dan mayones. Produk tahu roti disajikan dengan menggunakan tusuk, di mana setiap tusukan berisi 5 biji tahu roti. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan adalah Rp5.000 per porsi yang berisi 2 tusuk tahu roti. Harga ini sangat terjangkau bagi pembeli, terutama mahasiswa, dikarenakan dalam satu mika terdiri dari 2 tusuk tahu roti, di mana setiap tusukan terdiri dari 5 biji tahu roti. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi, dapat dilakukan dengan cara melalui broadcast di media sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota dan melalui akun Instagram resmi dari produk kami yaitu @tahu_rosi. Di dalam promosi kami juga memberikan penawaran menarik terhadap konsumen, mungkin dengan harga yang miring dan diskon, serta promo lainnya yang sangat menarik. Selain itu, promosi dapat dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada konsumen dengan cara memesan melalui WhatsApp atau admin perusahaan. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Tempat yang dipilih untuk memasarkan produk yaitu di area kampus Universitas Iden. Hal ini dipilih karena tempat produksi yang lebih dekat sehingga mempermudah proses pemasaran produk dan masakan masih tetap dalam keadaan hangat sehingga lebih diminati oleh para konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi produk. Segmentasi produk dari usaha ini dilakukan dengan menganalisis potensi pasar, menentukan objek pasar, dan menetapkan target atau sasaran pasar. Berikut segmentasi produk tahu isi tahu roti. Yang pertama, ada analisa potensi pasar. Dalam menjalankan usaha, harus mengetahui potensi pasar yang dijalani, agar usaha dapat diterima oleh masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dilakukan dengan melakukan inovasi olahan tahu dengan bentuk dan berbagai variasi isi. Yang kedua, menentukan objek pasar. Dalam menjalankan usaha, harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau konsumen. Untuk saat ini, kami memasarkan dengan cara broadcast atau melalui media sosial. Yang ketiga, menetapkan target atau sasaran pasar. Dalam menetapkan target atau sasaran, dengan cara melakukan inovasi dalam pembuatan kulitnya. Kami menyiasati dengan inovasi bahan lain, yaitu menggunakan tahu sebagai kulitnya dan berbagai variasi isi. Analisis SWOT. Adapun analisis SWOT dari usaha tahu roti ini sebagai berikut. 1. Kekuatan. Kekuatan dari produk kami adalah A. Harga terjangkau. B. Bahan dasar tahu yang kaya akan protein. C. Terdapat varian isi tahu yang berbeda sesuai selera. D. Varian isi spesial yaitu sambal pedas dan saus kacang. E. Kemasan produk dilengkapi dengan tusuk guna mempermudah konsumen. 2. Kelemahan. A. Produk kurang tahan lama karena produk ini bersifat basah. B. Proses pembuatan relatif lama. 3. Peluang. A. Bahan baku murah dan mudah didapatkan. B. Lokasi pemasaran strategis di sekitar kampus. C. Pemesanan melalui sistem COD. 4. Ancaman. A. Pesaing yang menjual produk lebih murah. B. Produk mudah ditiru karena bahan baku dan cara pembuatan mudah didapatkan. Kompetitor merupakan bentuk usaha pesaing bisnis dan berpeluang sebagai lawan bisnis. Setelah kami melakukan studi banding produk, kami menetapkan bahwa kompetitor kami antara lain tahu isi dan juga lumpia. Selanjutnya, saya akan menampilkan
tabel perbandingan produk, perbandingan harga, dan juga perbandingan keunggulan antara tahu Rossi dengan kompetitor. Pada tabel perbandingan tahu Rossi, produk tahu Rossi berbahan dasar tahu, di mana tahu dijadikan bahan dasar kulit luaran bagi isian. Kemudian, kemasan tahu Rossi berupa mika plastik yang diberi alas daun pisang. Setiap mikanya berisi 2 tusuk dengan masing-masing tusuk berisi 5 tahu Rossi. Kemudian, kami menawarkan beragam varian isian berupa bakso, sosis, dan juga galantin. Kami juga menawarkan saus pedas, saus kacang, dan mayones sebagai bumbu penambah cita rasa. Sedangkan kompetitor kami yaitu tahu isi, produk tahu dalam bentuk tahu asin digoreng, kemudian isian berupa sayuran. Sedangkan pada lumpia, kulit luaran berbahan dasar tepung terigu dengan isian berupa rebung. Persamaan dari produk kompetitor kami antara lain, kedua produk tersebut dijual satuan. Kemudian, kemasan produk menggunakan plastik eceran. Yang terakhir, tidak ada penambahan saus atau sejenisnya. Selanjutnya, pada tabel harga, tahu Rossi dijual dengan harga Rp5.000 per mika, sedangkan tahu isi dijual seharga Rp1.000, dan pada lumpia dijual seharga Rp2.000. Kemudian pada tabel keunggulan, tahu Rossi menggunakan bahan yang berkualitas, yaitu minyak diganti secara berkala. Selanjutnya, tahu Rossi dijual dalam bentuk setengah jadi dan juga makanan jadi. Pemasaran tahu Rossi dilakukan dengan sistem pre-order, COD, dan juga kami membuka stand. Sedangkan pada produk kompetitor, minyak digunakan berulang kali, menjual dalam bentuk makanan jadi, dan sudah memiliki lokasi penjualan tetap berupa toko. Strategi pemasaran yang kami ambil untuk mahasiswa, kami menerapkan sistem pre-order yang akan dilakukan via WhatsApp dan Instagram. Di lapangan, untuk menarik minat mahasiswa, kami berjualan dengan cara berkeliling dan menawarkan produk kami. Dengan kita berkeliling, diharapkan konsumen dapat menyampaikan kepada rekan-rekannya untuk membeli produk kami. Dengan kata lain, pemasaran dapat dilakukan dengan cara mulut ke mulut. Di luar universitas tidak atau masyarakat secara umum dapat mengakses produk kami melalui akun Instagram. Proses menawarkan melalui sistem pre-order atau COD di area Magelang Kota. Strategi pemasaran dilakukan berdasarkan 7P dengan analisis SWOT. Untuk pendistribusiannya, kami melakukan dengan sistem pre-order, dan jika kita di lapangan, kita akan membuka stand di area sekitar Universitas Tidar. Dan juga kami membuka pada Car Free Day yang dilakukan di Rindam maupun Gor Samapta. Kemudian, dana awal yang digunakan untuk membangun usaha ini yaitu sebesar Rp1.120.000. Dana ini terhimpun dari uang pribadi masing-masing anggota kelompok dengan sistem membayar yaitu 1 kali seminggu dengan nilai sebesar Rp10.000 per orang. Nah, untuk sekali produksi tahu Rossi ini biasanya menghasilkan sekitar 64 tusuk. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu apa aja? Kami menggunakan bahan-bahan berupa tepung terigu 1 kg, kemudian tahu 16 biji, kemudian telur 4 butir. Nah, untuk bumbunya kita menggunakan bawang putih 5 siung, kemudian ditambah dengan lada, garam, dan juga bumbu penyedap. Nah, untuk isinya, kelompok kami menggunakan isi berupa sosis, bakso, dan juga galantin. Jadi ada 3 varian rasa untuk isinya. Kemudian produk kami ini kami sajikan dalam bentuk ditusuk seperti sate dan kemudian dikemas dalam mika. Nah, untuk tahu Rossi ini biasanya cocok dimakan dengan saus, mayonaise, ataupun sambal kacang, tergantung selera masing-masing para konsumen. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Sistem penjualan tahu Rossi ini seharga Rp5.000 per mika, di mana 1 mika tahu Rossi terdiri dari 2 tusuk tahu Rossi. Yang 1 tusuk tahu Rossi seharga Rp2.500. Dalam 1 tusuk tahu Rossi terdiri dari 5 biji tahu Rossi. Saya akan mengenal aspek produksi. Kami memproduksi jajanan yang berbahan dasar
tahu yang sehat dan bergizi yang disajikan di dalam tahu rosi, di mana di dalam tahu rosi tersebut terdapat berbagai macam varian makanan seperti sosis, bakso, dan gelatin serta berbagai varian saus pedas. Produk kami juga memberikan harga yang cukup terjangkau di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar jika dibandingkan dengan produk yang lain. Produk kami ini cukup kompetitif. Kreativitas dan inovasi terus kami kembangkan guna untuk berjalannya perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk kami. Untuk semua itu kami juga menyiapkan beberapa rencana. Yang pertama yaitu menambah varian isi tahu rosi agar lebih menarik dan di setiap tahu rosi memiliki varian atau cita rasa sendiri-sendiri. Kemudian membuat tempat usaha, kemudian membuat cabang baru untuk mengembangkan perusahaan kami. Yang keempat, aspek pemasaran. Tujuan atau target pemasaran kami yang utama adalah masyarakat sekitar lingkungan kampus Universitas Jeddah dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu pertama menggunakan WhatsApp sebagai promosi dan mulut ke mulut. Dari WhatsApp tersebut dapat dihubungi langsung kontaknya yaitu atau kontak perusahaan dengan nomor 081772 829 746 atas nama Wulan. Saya ulangi lagi, 081772 829 746 atas nama Wulan. Kemudian 085 915 987 2510 atas nama Tanjung. Selain di WhatsApp, kami juga memiliki kontak di Instagram, yaitu langsung di @tahurosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.